Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini adalah merupakan catatan perjalanan haji Simon Al-Yasir dengan judul sebagian dari yang ajaib dalam manasik haji. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Panggilan Allah Ta'ala terhadap diri saya sebagai duyufur Rahman atau tamu Allah yang Maha Pemurah tahun 1415 Hijriah lewat PBGAI. Saya ibarat mendapat durian runtuh atau siniram toyo wahyu sewindu, bahkan lebih dari itu. Seperti telah saya nyatakan di dalam acara pamitan dan mohon doa restu dengan segenap warga GAI dan IKG Piri di Ngabean pada 4 April yang lalu. Kehormatan sebagai tamu Allah yang Maha Pemurah adalah peristiwa yang terbesar dalam hidup dan kehidupan saya. Betapa tidak keinginan yang terpendam selama puluhan tahun tiba-tiba secara mukjizati mendapat kenyataan atau menjadi kenyataan. ONH sebesar Rp7.070.000 pada tanggal 18 Januari 1995 terlunasi lewat Bank Bumi Daya Cabang Yogyakarta. Ketika saya sedang bertugas di Jakarta, bersamaan dengan itu membanjirlah bantuan dari sahabat dan para handai taulan, baik material dan finansial maupun moral dan spiritual, berupa sumbangan, saran dan doa-doa mustajab. Saya hanya mempersiapkan mental dan fisik untuk membenahi diri saya, senantiasa berdoa mohon diberikan kemudahan. Mudah-mudahan saya bisa menahan rasa kantuk melalui atau mulai dari berangkat ke tanah suci hingga kembali ke tanah air. Di samping itu mudah-mudahan Allah Ta'ala mengaruniakan kesehatan dan kekuatan untuk menunaikan rukun dan wajib haji serta ziarah ke tempat-tempat bersejarah baik di Madinah Al-Munawwaroh maupun di Mekah Al-Mukarramah. Kata orang dalam manasik haji banyak peristiwa ajaib yang terjadi. Memang benar menurut pengamatan saya, keajaiban itu sifatnya individual sekali, sangat ditentukan oleh pribadi jamaah itu sendiri. Antara si Fulan dan si Pulin tentu berbeda. Bagi saya keajaiban itu misalnya terkabulnya semua permohonan di atas dan hampir setiap malam bermimpi yang secara umum baik, meski tidak termasuk ru'ya salihah. Ada yang berkenan dengan pribadi dan keluarga. Sekali lagi saya ulangi,
ada yang berkenaan dengan pribadi dan keluarga serta jamaah gerakan. Kebenaran dakwah Imam Mujaman dan kejayaan gerakan Ahmadiyah saya saksikan di dalam impian. Juga tentang kebenaran ilmu yang sejak tahun 1980 saya kembangkan dengan nama Kristologi Qur'ani. Terbukti tatkala kloter 70 dilaksanakan pengajian, saya mendapat kehormatan pertama ikhtisar di dalam rubrik Kristologi Qur'ani nomor ini. Malaikat dari Mesir. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, karena terbatasnya ruangan hanya akan saya ceritakan 2 keajaiban saja, yaitu yang pertama tentang bimbingan malaikat dari Mesir. Ceritanya sebagai berikut. Pada suatu hari setelah saya berziarah ke Gua Hira yang terletak di atas gunung Jabal Nur, terasa berat dan amat lelah. Maklum, Jabal Nur yang ketinggiannya hanya sekitar 750 meter dari kaki bukit. Untuk mencapai gua butuh waktu sekitar 1 jam dari jalan raya setelah melalui perkampungan serta harus menyusuri jalan setapak berbatu-batu yang meliuk-liuk di lereng Bukit Terjal. Kenyamanan pendakian agak terganggu dengan banyaknya peziarah dan pengemis di sepanjang jalan setapak itu. Kebanyakan anak-anak, perempuan dan laki-laki tua yang menengadahkan tangan kepada setiap pendaki sambil mengucap ana masakin, ana masakin. Dan ada pula yang mengucap sabilillah, sabilillah. Mereka bukan orang Arab atau Indonesia, melainkan orang Pakistan atau India, dan juga orang kulit hitam dari Afrika. Gua Hira adalah tempat turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi suci Muhammad SAW. Itu tidak terletak persis di atas bukit, melainkan 10 atau sekitar 10 meter dari puncak bukit, menganga di lereng berbatu-batu yang curam. Untuk mencapainya harus menuruni tebing curam yang kemiringannya hampir 90 derajat. Setelah menyusup celah-celah sempit semacam terowongan di antara tonjolan-tonjolan batu yang cukup untuk dilewati 1 orang, pendaki sampai di depan mulut gua. Untuk masuk harus sedikit membungkuk atau memiringkan badan. Saya terpaksa berhenti di atas bukit, tidak dapat masuk gua karena banyaknya peziarah yang umumnya orang-orang Turki, Pakistan, India, dan Negro yang badannya besar-besar.
orang Indonesia dan Asia Tenggara sedikit sekali saat itu. Saya harus puas duduk di atas batu di puncak bukit dengan berzikir menghadap Masjidil Haram yang tampak megah di tengah-tengah kota Mekah Al-Mukarramah, sambil menyaksikan para pendaki berebut masuk gua. Setelah sholat sunnah syukur di musola yang berupa batu besar di atas bukit, saya turun kembali ke kota dengan rasa letih tetapi puas. Karena jam telah menunjukkan angka 11, saya langsung menuju Masjidil Haram untuk menunggu waktu sholat luhur. Saya ngaji duduk bersimpuh menghadap kiblat. Kebetulan saya mengambil mushaf menurut riwayat Warasi dari Nafi Al-Madani yang ternyata harakat atau syakalnya berbeda dengan mushaf menurut riwayat Hafs bin Sulaiman yang banyak beredar di Indonesia. Oleh karena itu qiraat saya mengalami sedikit gangguan dan sedikit kurang lancar. Imbasnya pada jamaah di sebelah kanan saya. Lalu ia menutup mushafnya dan memperhatikan qiraat saya dengan cermat. Bak seorang ustadz mengajar santrinya. Ia sempat memberikan contoh dan sedikit penjelasan yang dengan itu terbukalah mata dan hati saya. Saya mendapat contoh tentang macam-macam qiraat seperti yang dijelaskan oleh Maulana Muhammad Ali di dalam kitabnya berjudul Islamologi. Seandainya cerita ini didramatisasi, judulnya ialah Bimbingan Malaikat dari Mesir. Karena jamaah yang baik itu berasal dari Mesir dan berkat bimbingannya rasa letih hilang lenyap. Demikianlah pula rasa lapar dan haus lenyap. Saudara-saudara para pemirsa cewek kereweng Cek Aji yang berbahagia, saya ulangi lagi. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhiri sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.